Puji Tuhan, syukur pada Tuhan atas segala rahmat-Nya, sehingga kita bisa bersama-sama menikmati firman Tuhan di dalam kristalisasi kitab Yeremia dan Ratapan. Mari kita melihat berita yang ke-9 dengan judul Penghakiman Allah atas Mesir dan Babel. Saudara-saudari, di dalam berita yang sebelumnya kita telah diberi terang mengenai bagaimana ekonomi Allah di dalam kitab Yeremia, yaitu Allah ingin menyalurkan dirinya ke dalam umatnya. Dan umatnya inilah yang menjadi perhatian Allah supaya Allah bisa mendapatkan kesaksiannya di muka bumi. Sehingga dengan demikian Allah memiliki pijakan untuk menghakimi bangsa-bangsa di luar umat Allah. Jadi kita melihat bagaimana penghakiman Allah atas Mesir dan Babel. Mari kita melihat bagaimana kitab Yeremia menyajikan suatu gambaran tentang kedatangan Allah untuk menghukum dan menghakimi 9 bangsa-bangsa yang melambangkan aspek-aspek dunia. Tentunya bangsa-bangsa dunia demikian banyak. Tetapi khusus di dalam kitab Yeremia, di sini ada ayat-ayat yang menjelaskan ada 9 bangsa-bangsa yang akan dihukum dan dihakimi oleh Allah. Mari kita melihat bahwa bangsa-bangsa ini ternyata melambangkan satu dunia. Dunia yang bagaimana, saudara-saudari? Kita bisa melihat di sini, bangsa Mesir melambangkan dunia mata pencaharian dan dunia kenikmatan yang dengannya iblis merampas dan menjajah umat pilihan Allah. Bangsa Filistin melambangkan dunia yang menyerang serta merusak kepentingan Allah. Bangsa Moab melambangkan dunia hawa nafsu daging yang merusak umat pilihan Allah yang berjalan di dalam jalan kudusnya. Bangsa Amon melambangkan dunia hawa nafsu daging yang berperang melawan umat pilihan Allah dan menyimpangkan mereka ke dalam penyembahan berhala. Bangsa Edom melambangkan dunia manusia lama dan dunia yang bersifat daging yang bergumul melawan umat pilihan Allah. Bangsa Damsyik melambangkan dunia yang dekat dan terlibat dengan kerajaan Allah. Bangsa Kedar dan Hazor melambangkan dunia yang bercampur baur dengan umat Allah. Bangsa Elam melambangkan dunia yang adalah musuh umat pilihan Allah. Bangsa Babel melambangkan dunia yang menyembah berhala, meninggikan manusia, dan memberontak melawan Allah sampai puncaknya. Dari 9 bangsa ini kita melihat dimulai dari bangsa Mesir dan diakhiri dengan bangsa Babel. Ini menunjukkan di pandangan Allah, mula-mula dunia ini dilambangkan oleh Mesir dan pada puncaknya dilambangkan oleh Babel. Saudara-saudari, hari ini kita melihat bagaimana dunia ini ada di sekitar kita. Anda dan saya hari juga hidup di tengah-tengah dunia yang sedemikian. Karena itulah, kemarin berita mengenai ekonomi Allah, Allah telah memanggil kita supaya kita ini bisa bersatu dengan Allah, memiliki dan disusun oleh hayat Allah, sehingga kita bisa keluar dari dunia. Kita bukan milik dunia. Dikatakan di sini, bagi penggenapan ekonomi Allah, gereja, umat pilihan Allah harus nampak akan penghakiman Allah. Anda dan saya harus nampak penghakiman Allah. Allah telah menjatuhkan satu vonis hukuman bagi dunia yang di dalam aspek-aspek demikian yang merusak umat Allah. Karena itulah kita perlu memiliki cara pandang seperti yang Allah pandang. Harus nampak akan penghakiman Allah dan mau dipisahkan dari dunia dalam semua aspeknya. Dari semua aspek dunia yang dikatakan sebelumnya. Saudara-saudari, Anda dan saya perlu memiliki kekuatan untuk tidak turut di dalam arus dunia demikian. Ya, dunia hari ini menawarkan segala kenikmatan yang bisa membuat kita dihabiskan waktu, tenaga, selera kita. Sehingga akhirnya kita tidak lagi tertarik kepada Allah, kita terbawa oleh arus dunia. Makanya di dalam Yohanes pasal 17, di sini Tuhan di dalam doanya sebelum dia ditangkap, di dalam doanya
dia berdoa bahwa dia telah memberikan firman kepada murid-muridnya. Karena murid-muridnya bukan dari dunia. Artinya mereka telah dipisahkan, mereka telah dikuduskan, mereka adalah milik Allah. Di dalam Roma pasal 12 ayat 2 juga ada satu nasihat supaya kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi kita harus berubah di dalam pembaharuan pikiran kita. Sehingga kita bisa tahu mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15-17 ada satu peringatan, janganlah kita mengasihi dunia. Karena barang siapa mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak akan ada di dalam orang itu. Karena apa saudara-saudari? Dunia ini berlawanan langsung dengan persona Allah. Makanya di sini penghakiman Allah atas bangsa-bangsa menunjukkan Allah kita kudus, tidak mau berkompromi dengan dunia yang telah dibawa cengkraman si jahat. Yeremia pasal 46 ayat 2-28 berbicara mengenai penghakiman Allah atas Mesir. Jadi di dalam kitab Yeremia dari 9 bangsa, penjelasan yang lebih banyak itu adalah penghakiman atas bangsa Mesir dan yang terakhir adalah bangsa Babel. Saudara-saudari, kita melihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 24-25. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Jadi kita teringat bagaimana Musa, dia pernah dididik di Mesir, 40 tahun di Mesir, tapi suatu hari ya ada satu peristiwa membuat dia lari, dia keluar dari Mesir, dan akhirnya pada satu saat Tuhan mengutus dia kembali untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Kita melihat bangsa Israel pernah berada di bawah tirani Mesir selama 400 tahun. Saudara-saudara, apa yang terjadi kalau bangsa Israel pernah berada di bawah tirani Mesir selama 400 tahun? Dipaksa bekerja keras untuk mencari nafkah untuk kemuliaan Mesir. Jadi Mesir di sini menunjukkan dunia yang mencari nafkah. Tapi pencarian nafkah ini sudah menjadi satu tirani, satu perbudakan. Mereka satu sisi berteriak, menderita karena apa yang mereka lakukan dipaksa kerja keras oleh Mesir, di mana penguasa adalah Firaun, melambangkan si jahat. Tapi di sisi lain mereka melakukan itu demi mata pencarian mereka. Saudara-saudari, inilah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat hari ini, termasuk umat Allah. Karena itulah kita perlu memiliki hati yang tertuju kepada Tuhan. Kita perlu memiliki visi bahwa dunia memeras manusia untuk bekerja mencari nafkah di dalam perbudakan, menyembah Mamon. Kita harus melihat banyak manusia hari ini ditarik untuk pada satu penyembahan Mamon. Mamon adalah dewa uang demi pencarian nafkah. Memang kita memerlukan keperluan kita sehari-hari. Tapi ingatlah, sumber dari keperluan kita adalah Tuhan. Makanya dikatakan Matius pasal 6 ayat 24. Kita tidak boleh mengabdi kepada dua tuan. Tidak bisa kita mengabdi kepada Allah dan mengabdi kepada Mamon. Di dalam Matius pasal 11 ayat 28. Tuhan mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Letih lesu berbeban berat mengacu kepada manusia yang bekerja mencari nafkah, sehingga mengalami kelusuan, mengalami penderitaan, tidak berdaya, karena manusia pada dasarnya adalah makhluk yang sangat lemah. Saudara-saudari, karena itulah kita melihat bangsa Israel terbius oleh kenikmatan di Mesir, supaya mereka terikat oleh Mesir. Di dalam Bilangan pasal 11, saat mereka dibawa keluar dari Mesir, pada waktu mengalami kesulitan di padang gurun, langsung mereka teringat, di Mesir ada mentimun, bawang enak, kami menikmati tidak bayar apa-apa. Apakah benar demikian saudara-saudari? Mereka justru di Mesir harus dipaksa, kerja paksa, baru mendapatkan makanan. Tapi lihatlah, begitu iblis bisa memengaruhi pikiran mereka supaya mereka kembali ke Mesir. Saudara-saudari, Satan dunia menawarkan kenikmatan yang sementara dan sia-sia.
Satan telah merampas umat Allah supaya mereka hanya peduli terhadap eksistensi mereka saja tanpa memperhatikan tujuan Allah. Di dalam Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudari, Allah tahu kebutuhan kita. Namun Allah ingin supaya kita mendahulukan, menomorsatukan, mengutamakan kehendak Allah dan kebenarannya. Maka atas dasar kebenaran Allah, kekuatan Allah, kita bisa bekerja untuk bertanggung jawab hidup ini. Tapi hati kita sekali lagi bersumber kepada diri Allah. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 2, pada akhir zaman banyak orang mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Saudara-saudari, semoga Tuhan membelas kasihani kita. Dunia di dalam bahasa Yunani adalah kosmos, adalah sistem jahat yang dikendalikan oleh Satan, suatu sistem anti Allah. Sungguh aneh, saudara-saudari, bahwa semakin orang tertarik kepada dunia, semakin mereka anti kepada Allah, semakin mereka merasa tidak membutuhkan Allah, tidak mengasihi Allah. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 dikatakan, seluruh dunia ini telah dibawa cengkeraman si jahat. Jadi cengkeraman si jahat berupa satu sistem yang mengikat manusia, membuat manusia tertarik kepada dunia, sehingga membuat mereka anti terhadap Allah. Oh Tuhan Yesus, saudara-saudari, pada puncaknya dunia akan menjadi kerajaan antikristus, kerajaan kegelapan. Karena itu kita perlu berwaspada bahwa sistem dunia, kerajaan kegelapan, ya, juga telah dihakimi melalui pekerjaan Kristus di kayu salib. Puji Tuhan, kita harus memproklamirkan fakta ini, bahwa dunia, penguasanya, kerajaannya, semuanya telah ditaklukkan melalui pekerjaan Kristus di kayu salib. Karena itu kita harus memproklamirkan perkara ini, supaya kita ini tidak dibawa arus oleh dunia. Allah memerlukan para pemenang yang mengalahkan dunia dengan segala daya tariknya. Di dalam Kisah Rasul pasal 26 ayat 18, Rasul Paulus bersaksi bagaimana Allah memanggil dia adalah supaya membukakan mata semua orang dari kegelapan dibawa kepada terang. Ya, di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4, bahwa roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang di dalam dunia. Di dalam pasal 5 ayat 4, yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Saudara-saudari, maka terhadap dunia ini satu-satunya jalan adalah kita bersatu dengan Allah di dalam firman, di dalam roh kita. Mari kita lanjutkan. Yeremia pasal 50 dan 51 berbicara mengenai penghakiman Allah atas Babel. Babel bermula dari menara Babel yang dibuat oleh manusia yang telah dikuasai oleh Satan untuk menyombongkan diri, ingin menyamai Allah. Ini di dalam Kejadian pasal 11 ayat 1-9. Mereka membangun satu menara dari batu-batu yang disusun sampai ke langit. Tujuannya untuk menyamai Allah. Di dalam Yesaya pasal 14 ayat 14, ini adalah ucapan kepada iblis, di mana iblis itu adalah satu oknum yang hendak sampai puncaknya ingin menyamai yang maha tinggi. Saudara-saudari, menara Babel berlanjut menjadi kerajaan Babel yang telah menghancurkan kota kudus Allah dan bait sucinya, serta membawa umat Allah ke dalam penawanan. Memang atas kedaulatan Allah, Israel ini harus ditanggulangi untuk diserahkan kepada kerajaan Babel selama 70 tahun. Tetapi di sisi lain, kita bisa ditunjukkan bahwa kerajaan Babel ini adalah satu kerajaan kegelapan yang telah menghancurkan kota Allah dan membawa semua peralatan bait Allah dicampurkan ke dalam kuil-kuil berhala mereka. Oh, ini membuat Allah harus bertindak. Akhirnya sampai satu saat Allah juga akan membawa umatnya kembali dan Allah sendiri akan menghancurkan kerajaan Babel. Di akhir zaman, kerajaan Babel menjadi Babel besar. Lihatlah saudara-saudari, ada satu perkembangan. Menara Babel, kerajaan Babel, sampai menjadi Babel besar. Babel besar di dalam dua aspek. Aspek agamawi, seperti dalam gereja di Tiatira yang murtad, yang membawa masuk penyembahan berhala. Di dalam Wahyu pasal 2:20. Dan akan dihancurkan oleh pasukan antikristus. Inilah kondisi gereja di Tiatira. Bagaimana gereja tersebut telah mencampur adukan berhala. Apa saja dihalalkan, dibawa masuk ke dalam ibadah mereka.
Saudara-saudari, kita perlu dipisahkan dari keadaan demikian. Sedangkan Babel besar di dalam aspek material adalah kota Roma. Ini di dalam kamus Alkitab LAI 1974 yang telah menjadi sumber perdagangan, perbudakan, kemewahan, dan pada akhirnya juga dibakar habis oleh Kristus saat kedatangannya kembali. Ini dalam Wahyu pasal 18 ayat 11 sampai 19. Saudara-saudari, apakah prinsip Babel? Prinsip Babel adalah mencampur adukkan hal-hal daging dengan hal-hal roh. Di dalam Yohanes 3 ayat 6, yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Di dalam pasal 4 ayat 24, Allah itu roh. Siapa yang menyembah Dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 17, semua hal daging berlawanan dengan hal yang dari roh. Tetapi lihatlah, prinsip Babel di sini adalah mencampur adukan. Saudara-saudari, hari ini kita di dalam pemulihan Tuhan, kita bukan dicampur adukan, tapi kita dibaurkan antara kita dengan Allah, antara kita dengan sesama saudara-saudari. Kita bukan dicampur adukan, tapi kita dibaurkan menjadi satu hayat, satu jiwa, sehingga kita benar-benar boleh menjadi ekspresi Allah yang memuliakan Allah. Allah akan menghakimi Babel besar dengan mencampakkan ke dalam telaga api sampai tidak ada apapun dari Babel yang tersisa di alam semesta ini. Dan kota Yerusalem baru akan dibawa masuk menjadi pusat kerajaan kekal Allah dalam langit baru dan bumi baru. Sampai di akhir kitab Wahyu, saudara-saudari, ada dua kota. Satu kota Babel dihancurkan karena sudah kehilangan, melawan Allah. Akhirnya Allah sendiri bertindak, membuang kerajaan Babel ini ke dalam lautan api. Sedangkan satu kota yang positif adalah kaum beriman yang mengalami keselamatan Allah yang sempurna, yang bersatu dengan Allah, akhirnya rampung menjadi kota Yerusalem baru yang akan turun dari surga menjadi satu pusat kerajaan Allah di muka bumi ini. Saudara-saudari, inilah yang menjadi pengharapan Anda dan saya. Kalau di masa sekarang ini, baik-baiklah kita memiliki visi, cara pandang bersama-sama, sama seperti apa yang Allah pandang terhadap dunia ini. Semua sudah di bawah penghakiman Kristus. Karena itu Anda dan saya perlu terpanggil untuk bersatu dengan Allah, juga menyuarakan supaya orang-orang di sekitar kita jangan mereka dibawa arus oleh dunia, tapi mereka perlu menjawab panggilan Tuhan, diselamatkan, masuk ke dalam hidup gereja, bersama-sama terbangun menjadi tubuh Kristus sampai rampung Yerusalem baru untuk kemuliaan Allah sampai selama-lamanya. Tuhan merahmati kita semua. Amin.